Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah.
Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan memuji menyembah Tuhan, kita sama-sama akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terbaik, penyembahan yang terbaik, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu baik buat kita. Amin saudara, mari siapkan hatimu lebih lagi, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang selalu hadir dalam setiap momen kehidupan kami, menyertai kami, menjaga kami, dan melindungi kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami rasakan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan tak pernah henti-hentinya kami mengucap syukur sebab kami tahu kalau sampai hari ini kami masih ada, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebenarnya kami mau memuji menyembah Tuhan, biar hadirat-Mu sendiri yang menjadi kekuatan untuk setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, membawa persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu
Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan inilah hidupku, Tuhan inilah hidupku, kami serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia, mari nyatakan isi hati-Mu. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Yesus, menjadi alat-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh
rasakan hadirat Tuhan sampai mujizat terjadi. Oh, kami mau sembah Kau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Bahwasannya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, biar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya dalam satu nama kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Puji Tuhan, sampai hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Ada banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2020, bahkan sampai hari ini di penghujung bulan Januari tahun 2021, kita tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau belajar dari satu tokoh namanya Abraham, lalu namanya diubah oleh Tuhan menjadi Abraham, yaitu bapak bagi banyak bangsa, bapak bagi banyak raja-raja, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara Abraham, itu juga bicara tentang kita. Karena Galatia 3 ayat 29 berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia juga disebut keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji Tuhan. Nah, hari ini mari kita buka hati kita, pikiran kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini masuk dalam hidup kita, dan itu akan membawa perubahan demi perubahan di dalam iman kita, di dalam respon kita kepada hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan kita terus memandang kepada Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita menikmati apa yang Tuhan janjikan lewat Abraham di dalam hidup kita. Nah, tema khotbah pagi hari ini adalah El Shaddai. Mari saudara siapkan Alkitab saudara. Ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama, dan kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, yang pertama yang akan kita baca adalah kitab Kejadian 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Perhatikan baik-baik. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, kata Allah yang Maha Kuasa itu bahasa aslinya adalah El Shaddai. Jadi artinya El Shaddai itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi mari kita lihat lagi Mazmur 22 ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ya. Nah, mari perhatikan dari dua ayat ini, Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi di kitab Mazmur 22 ayat 9 ini juga ditulis dengan kata El Shaddai, yang artinya seperti seorang ibu menyusui anak-anaknya. Kalau kita bisa simpulkan dengan bahasa yang sederhana, Tuhan itu sedang berbicara kepada Abraham dan kepada kita yang ada saat ini yang percaya kepada Kristus. Dia sedang berkata kepada saudara dan saya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang sanggup menjagai kita, Dia Allah yang sanggup melindungi kita, Dia Allah yang sanggup menolong kita untuk melewati masa-masa yang sulit dan kita keluar sebagai pemenang. Lalu Dia Allah seperti wanita yang menyusui anak-anaknya. Artinya ada jaminan dalam hidup kita, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun keadaan hari-hari ini sepertinya sangat menakutkan. Keadaan ekonomi, keadaan yang sedang terjadi di muka bumi ini secara logika itu sangat menakutkan. Tapi saya mau bilang begini saudara, hukum-hukum Allah itu mengatasi hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Yang setuju dan mengerti boleh katakan amin. Nah, Bapak Saudara, di perjanjian baru ada ayat yang berkata dari Matius 6 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ayat ini berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu dia berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya begini saudara, sepanjang kita menjalani hidup ini, pasti ada tantangan, ada kesusahan yang kita hadapi. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Ya, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan ini, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita punya dalam hidup kita. Mungkin buat kita hari-hari ini, apa yang ada di tangan kita, apa yang di dompet saudara, hari-hari ini mungkin gak cukup buat kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia itu El Shaddai. Dia Allah yang sanggup menjagai kita. Dia sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup membawa kita masuk dalam kemenangan. Ada amin saudara? Biar hari ini kita selalu berkata, Tuhan terima kasih, karena Engkau adalah Allah El Shaddai. Ada amin saudara? Nah, ada beberapa hal yang kita perlu belajar sama-sama. Saudara, Kejadian 17 ini dibuka dari Kejadian 12, saudara. Bagaimana Allah memanggil Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Tuhan berkata, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah ayahmu, lalu ikut aku. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memasyurkan namamu, dan olehmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Coba saudara renungkan. Nanti saudara baca Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 7. Ya, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari negerinya, sanak saudaranya, dari rumah ayahnya, lalu Tuhan memberikan janji yang besar, ada garansi, ya, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada Abraham yang nantinya namanya akan berubah menjadi Abraham. Ya, Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Tuhan akan masyurkan namanya, lalu olehnya semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Wow, bukankah kita juga keturunan Abraham, saudara? Artinya firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Ada garansi, ada jaminan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Cuma mungkin kita berpikir begini, saudara. Wow, kalau Tuhan sudah janji, berarti perjalanan hidup saya ini akan mulus, gak ada tantangan, gak ada proses. Saya akan mengalami semua itu dengan instan, dengan cepat. Saya mau bilang begini, saudara. Perhatikan baik-baik. Ada hal-hal yang harus menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan itu sebenarnya sudah selesai. Karena janjinya itu iya dan amin. Di ujung sana, di garis finish, Tuhan sudah sediakan berkat yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, ketika seseorang, dia mungkin seorang pelari, dia punya kerinduan untuk menjadi juara pelari gitu, saudara ya. Saudara, enggak ujuk-ujuk ya, enggak langsung jadi, langsung dia ada di garis finish, lalu dia terima mahkota, terima hadiah. Enggak seperti itu, saudara. Tapi mahkota hadiah itu sudah disediakan. Tapi si pelari ini, dia juga nggak bisa langsung tiba-tiba dia lari lalu jadi juara. Dibutuhkan persiapan dan proses. Lalu dibutuhkan yang namanya komitmen yang tinggi untuk bertahan di dalam setiap proses yang ada. Percayalah, ketika kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Dia. Apa yang Dia firmankan itu pasti jadi dalam hidup setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin, saudara. Saudara, Abraham yang pertama
yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Dan biarlah ini menjadi contoh, menjadi cara bagi kita juga, supaya kita bisa sampai kepada tujuannya Tuhan, dan kita bisa menikmati semua janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara perhatikan Kejadian 12 ayat yang pertama. Ini proses yang pertama yang harus dilewati oleh Abraham, yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita. Mari perhatikan yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Tuhan berkata pergi dari negeri. Kata pergi itu artinya meninggalkan. Saudara, ternyata supaya setiap kita bisa masuk dalam rencana Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lalui, yang pertama adalah meninggalkan. Saudara tahu gak, saudara, bahwa Abraham dia tinggal di Ur Kasdim, di Irak kuno. Bangsa ini tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, kepada penyembahan berhala pagan, Tapi Abraham ini dia punya hati, dia sedang mencari siapa Allah yang hidup, sampai akhirnya Tuhan menjumpai dia. Dan Tuhan melihat hatinya Abraham. Dia punya hati yang sungguh-sungguh untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia harus masuk dalam proses meninggalkan. Yang pertama yang harus ditinggalkan oleh Abraham adalah kepercayaan lamanya. Dari penyembahan kepada dewa-dewa, kepada berhala, lalu dia hidup di dalam Kristus, saudara. Di dalam Allah yang hidup, yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, saudara. Nah, setiap orang yang belum percaya kepada Kristus, yang masih punya sesembahan kepada Allah yang lain, biar hari ini saya mau tantang saudara, mari tinggalkan kepercayaan lamamu dan mulai hidup mengikuti Kristus. Mungkin juga ada yang bilang begini sama saya pagi hari ini, bahwa saudara sudah percaya kepada Kristus. Ya, karena saudara lahir dari rahim orang Kristen. Jadi apa yang saudara jalankan dalam kehidupan saudara itu hanya sekedar agamawi. Yang Tuhan mau kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, labelnya agamanya Kristen, tapi Tuhan mau kita mengalami kelahiran baru dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, ketika Tuhan berjumpa dengan Nikodemus, Yohanes 3, saya akan bacakan ini, ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata orang Kristen, supaya dia bisa mengerti hal-hal yang rohani, dia bisa hidup di dalam hal-hal yang rohani, dia harus masuk dalam proses kelahiran baru dari air dan roh. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru? Saudara sudah dibaptis, saudara baptis Roh Kudus, lalu saudara mulai meninggalkan hal-hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan? Apakah saudara masih punya berhala dalam hidup saudara? Karena Tuhan berkata, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Seorang berpikir bahwa dia sudah lahir baru, tapi mari cek saudara. Apakah hanya sekedar saudara keluar dari air, lalu tidak ada perubahan dalam hidup saudara? Saudara harus meninggalkan masa hidup di dalam dosa. Jadi setiap kita harus tinggalkan, saudara. Ya, semua perbuatan dosa yang menyakiti Tuhan, itu kita harus tinggalkan.
lalu kita mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita lahir baru, saudara. Dan itu sebuah proses. Ini yang Tuhan minta, meninggalkan kepercayaan yang lama, lalu mengikut Tuhan. Lalu saudara meninggalkan perbuatan daging. Saudara hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Lalu saudara, ada banyak orang sudah jadi Kristen, tapi dia belum meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Saya mau bilang begini, Tuhan untuk memberkati kita itu terlalu mudah buat dia. Tuhan untuk memulihkan semua yang mungkin tahun 2020 hancurnya luar biasa, itu mudah buat Tuhan. Kenapa? Karena dia yang punya langit dan bumi. Oleh karena perkataan firman-Nya, dia berkata jadilah terang, maka itu jadi, saudara. Kalau dia mau memanggil burung gagak untuk memberkati saudara, itu terlalu mudah buat dia. Kalau dia mau memberkati tanah yang kering, itu menjadi tanah yang subur, itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kita, manusia yang ada di dalam diri kita, itu sudah menjadi pribadi yang dewasa? Ada banyak orang masih kanak-kanak sekalipun umurnya sudah tua. Ciri kanak-kanak, yang pertama, anak-anak itu emosional, meledak-ledak, gampang marah, ngambek. Betul nggak, saudara? Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang hari-hari ini masih seperti itu. Ngambek ketika doanya seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Ngambek ketika mungkin Pak Gembala lupa untuk menyapa, lupa untuk telepon saudara, karena saudara mungkin ulang tahun. Ada banyak hal. Kalau masih ada seperti itu, mari hari ini kita menjadi orang yang dewasa. Tinggalkan masa kanak-kanak. Ciri yang paling menonjol bagi seorang anak ialah egosentris. Dia hanya berpikir aku dan aku dan aku dan aku. Anak-anak itu sangat sulit dia mengendalikan dirinya dia. Dia bisa begitu gampang menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin dia dengan mudah menyalahkan Tuhan. Begitu mudah dia tergoda untuk lebih percaya apa yang ditawarkan oleh dunia daripada kepada Tuhan. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, mari buka hati kita, tinggalkan masa kanak-kanak kita, dan kita mulai bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ciri yang paling menonjol seorang yang dewasa adalah tanggung jawab. Seorang dewasa dia mampu mengendalikan dirinya dia. Seorang yang dewasa dia memiliki pola pikir dan karakter Kristus dalam hidupnya. Kitab Roma 12 ayat yang kedua berkata, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari perhatikan ini baik-baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seorang yang dewasa, fokusnya adalah tanggung jawab. Dia mampu mengendalikan emosinya, tidak seperti kanak-kanak. Ketika ada proses datang dalam hidupnya, dia tidak begitu cepat untuk merespon. Dia betul-betul masuk dalam perenungan. Apakah ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan lewat proses ini? Mungkin seolah-olah apa yang ada di tangan saudara, engkau sudah bangun bertahun-tahun, tiba-tiba sepertinya ditiupkan angin dan hilang dari tangan saudara. Seorang dewasa, dia tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tapi dia belajar untuk mengendalikan dirinya, dan dia masuk lebih dalam untuk merenungkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, karena dia percaya di balik semua itu Tuhan pasti punya rencana dalam hidupnya. Dia percaya apa yang hilang itu Tuhan sanggup menggantikannya. Ada amin, saudara? Itu orang yang dewasa.
Orang yang memiliki pola pikir dan karakter Kristus dalam hidupnya. Dia mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Ini yang Tuhan minta, yang pertama, yaitu proses meninggalkan. Meninggalkan kepercayaan lama, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Meninggalkan masa kanak-kanak. Hanya orang yang dewasa yang bisa diberi tanggung jawab untuk menerima hal-hal yang besar dalam hidupnya. Karena dia pasti bertanggung jawab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, proses yang kedua adalah membangun. Mari sama-sama katakan, membangun. Amin saudara. Nah saudara mari perhatikan. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka garis bawah ini, didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara perhatikan di sini. Ketika Tuhan menjumpai Abram dan Tuhan menyampaikan apa yang menjadi kehendak rencananya atas Abram dan keturunannya, termasuk kita. Yang pertama yang dilakukan oleh Abram, dia nggak lompat-lompat seperti anak kecil. Dia nggak jadi orang yang sombong, merasa lebih dikasih oleh Tuhan dibanding yang lain. Yang pertama yang dia bangun adalah hubungannya dengan Tuhan. Saudara, ini penting saudara. Mari tambah tahun kita harusnya semakin bertambah melekat kepada Tuhan. Ada amin saudara? Saudara mari perhatikan ini. Hosea 4 ayat 6 bilang begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, ayat-ayat ini berkata umat Tuhan itu binasa karena tidak mengenal Allah. Lalu Mazmur 91 ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, hubungan yang dibangun dengan Tuhan atau dengan seseorang yang mungkin kita cintai, yang sekarang ini mungkin jadi pasangan hidup saudara, itu dibangun dari sebuah hubungan yang makin lama, makin dalam dan semakin dekat dan melekat, sehingga kita menjadi satu. Saudara anggap ini, firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja, kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saudara, ini start awal yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu hubungan yang melekat kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita bilang begini, ya saya kan udah ibadah hari Minggu, saya mau makan saya doa. Ya saya ikut ibadah online, saya baca firman Tuhan juga. Itu bagus saudara. Tapi jangan sampai itu hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa kita ini manusia rohani. Ya orang Kristen harus doa, orang Kristen ya harusnya baca Alkitab. Hanya sekedar itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Saudara, makanan yang enak yang disajikan di meja makan, dan mungkin itu nilainya mahalnya luar biasa, tapi itu tidak akan pernah berdampak apa-apa buat tubuh kita, kecuali makanan yang sehat, makanan yang enak dan harganya mahal ini itu masuk ke dalam diri kita, kita kunyah, kita nikmati, ada manis, ada asam, ada rasa yang enak yang kita sukai, lalu kita telan masuk ke dalam pencernaan kita, lalu diserap oleh tubuh kita, dan itu yang memberi dampak yang besar dalam hidup kita.
Jadi artinya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi harus direnungkan dan dipraktekkan. Saudara tangkap ini? Makanya Tuhan berkata kepada Yosua pada waktu itu, Yosua, kuatkan teguhkan hati. Janganlah engkau lupa merenungkan dan memperkatakan Taurat ini siang dan malam. Kata merenungkan itu sama dengan memamah biak, seperti lembu sedang mengunyah makanannya. Nah, Tuhan juga mau hari-hari ini bahwa waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu sampai masuk ke dalaman yang dalam dengan Tuhan. Kita menikmati keindahan dalam penyembahan. Air mata kita keluar bukan karena persoalan yang berat, tapi ada sesuatu yang membuat kita tenang, damai, bahagia, karena kita menyatu dengan Dia di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Ada sukacita yang luar biasa, ada rasa syukur yang dalam kepada Tuhan. Karena kita tahu betapa indahnya diam di dalam rumah Tuhan. Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara bisa bayangkan? 1:1000. 1 tahun 365 hari. Berarti hampir 3 tahun. 1:3 tahun. Saudara. Semua itu gak punya arti apa-apa kecuali dia berdiam di dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkata kepada Daud, aku mendapati Daud orang yang berkenan kepadaku. Kenapa? Karena dia punya hati yang begitu haus dan lapar dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah karena kita doa lalu kita bilang bahwa kita haus dan lapar? Hanya kita dan Tuhan yang tahu, saudara. Mungkin karena begitu banyak persoalan kita banyak doa. Itu gak salah. Tapi saya mau bilang begini. Yang Tuhan mau, kita bukan hanya sekedar minta-minta. Karena saudara bukan pengemis. Saudara adalah anak. Seperti seorang anak ketika berjumpa dengan papa mamanya. Dia lari dan dia meluk papa mamanya begitu dalam sekali. Dan sekali-kali dia memandang wajah orang tuanya. Bahkan mungkin dia cium pipi papa mamanya. Itu yang Tuhan mau. Makanya ada istilah proskuneo. Itu bicara tentang keintiman yang dalam. Seperti seorang suami dan istri yang saling mengasihi, memberikan ciuman yang kudus kepada pasangannya. Dan itu diibaratkan seperti seekor anjing terhadap tuannya. Anjing gak pernah sebel sama tuannya. Anjing datang sama tuannya bukan karena dia lapar. Saudara perhatikan, kalau saudara lihat anjing ketemu tuannya, yang dia butuhkan dia duduk di bawah kaki tuannya, atau dia naik, dia jilati wajah tuannya, dia duduk di pangkuan tuannya, dan sekali-kali dia memandang wajah tuannya. Saudara bisa nangkep ini? Itu proskuneo. Mencium dengan ciuman yang kudus. Apakah saudara sudah sedalam itu dengan Tuhan? Ayo bangun saudara. Ketika engkau nyembah Tuhan, doa, air matamu keluar. Engkau menikmati hadirat Tuhan. Engkau tahu dia gak pernah tinggalkan engkau. Dia Bapa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia adalah mempelai pria kita. Dia jagai kita. Pada satu hari kita akan duduk bersanding sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Dia jagai saudara dan saya. Tapi dia rindu. Itu lahir dari hati kita. Kita membangun persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Kita baca Alkitab bukan hanya sekedar mengejar satu pasal, 2 pasal. Tapi yang Tuhan mau, waktu kita baca, kita renungkan. Dan kita membuka hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia juga menegur kita.
Bahkan firman itu akan memberikan pewahyuan yang baru, menjadi rema dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menerima pewahyuan itu, kita melangkah di atas pewahyuan itu. Saya mau bilang gini, firman itu tidak sekedar logos, tapi dia akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan minta. Saudara, mari perhatikan. Ketika Tuhan bicara kepada murid-murid di perjanjian baru di Yohanes 6, Tuhan berkata, mereka kelaparan. Di mana kita akan mendapatkan makanan supaya mereka makan? Apa respon murid-murid? Mereka berkata, uang ini tidak cukup. Sekalipun ada, itu dipecah kecil-kecil juga tidak cukup. Nanti saudara baca ceritanya yang lengkap. Padahal yang bicara itu Tuhan. Yang ngomong itu Tuhan yang hidup, yang ada di hadapan mereka. Bukan tulisan tentang firman Allah. Bukan logos, tapi rema. Kenapa mereka tidak menerima pewahyuan dari Tuhan? Kenapa? Karena mereka hanya sekedar mengikut Tuhan. Karena mereka kagum melihat pribadi ini sanggup melakukan mujizat, dengan harapan hidup mereka dipelihara, dengan harapan satu hari mereka menjadi orang-orang penting di sekitarnya Tuhan Yesus, sehingga nama mereka jadi harum, terkenal, dihormati oleh begitu banyak orang. Nanti sudah baca cerita itu. Mereka ribut untuk cari posisi. Mereka kehilangan pewahyuan. Kenapa? Karena yang dibangun hanya sekedar formalitas, hanya sekedar supaya hidupnya diberkati. Dia tidak lagi menjadikan Tuhan itu menjadi pribadi satu-satunya yang diingini dalam hidupnya. Saya mau dorong hari ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari masuk dalam kedalaman dengan Tuhan. Waktu engkau baca firman Tuhan, renungkan. So minta sama Roh Kudus, wahyukan dirimu Tuhan, wahyukan firman-Mu. Ketika itu menjadi rema, saya jamin saudara, waktu kau dengar rema dan kau melangkah di sana, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mungkin itu enggak mungkin secara logika, tapi ada pewahyuan, ada rema, melangkahlah di sana. Maka kau akan lihat 5 roti, 2 ekor ikan, itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau dorong saudara, biar setiap kita hari ini boleh menangkap isi hatinya Tuhan. Bahwa pada masa-masa seperti ini, biar setiap kita boleh meninggal. Yang kedua, kita mulai membangun. Ada saudara, bangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, lewat pembacaan firman Tuhan. Tapi yang terakhir saudara, yang Tuhan mau, mari perhatikan Roma 4 ayat yang ke-20 dan ayat ke-22. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 22. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, ayat ini cerita bagaimana ketika Tuhan itu menguji imannya Abraham untuk mempersembahkan anak yang dia tunggu selama 25 tahun untuk menjadi korban bakaran di Bukit Moria. Apa yang dilakukan Abraham? Dia tidak mendebat Tuhan. Dia tidak marah dengan Tuhan. Dia tidak tolak seolah-olah bahwa itu dia salah dengar. Tapi dia mentaati firman Tuhan. Saudara lihat Ibrani 11 ayat 17 dan ayat 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang ketiga,
yang Tuhan minta dalam hidup kita. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Yang pertama tadi meninggalkan, yang kedua membangun, yang ketiga menghidupi firman Tuhan. Saudara Abraham dari Kejadian 12, dia melewati begitu banyak proses yang dia alami. Ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, dia melewati Mesir dan istrinya mau diambil oleh Firaun. Lalu ada proses lagi di mana dia melakukan kesalahan. Dia mendengar apa yang disuruh oleh istrinya Sarah pada waktu itu, supaya Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya, dengan harapan nanti dia melahirkan keturunan, lalu anak itu mungkin akan diambil oleh Sarah. Begitu banyak proses yang harus dialami. Sampai saudara perhatikan, Tuhan kembali bicara di Kejadian 17, Kejadian 18. Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham. Lewat proses ini, itu yang membuat Abraham menghidupi firman Tuhan. Dan dia percaya betul. Orang yang kalau nggak menghidupi firman Tuhan, dia akan menolak apa yang Tuhan perintahkan. Orang lebih cenderung menerima hal-hal yang baik, tapi dia menolak hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Tapi biarlah hari ini kita seperti Abraham. Ketika dia mendengar suara Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia datang, dia bawa Ishak di atas mezbah di Bukit Moria untuk menjadi korban bakaran. Karena dia percaya, sekalipun Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan dia kembali. Wow. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah setiap kita percaya bahwa setiap proses mungkin ada Ishak yang Tuhan minta dari hidup kita, ada korban yang harus kita taruh di atas mezbahnya Tuhan lewat proses yang kita alami di tahun-tahun yang lalu sampai hari ini? Apakah kita sudah menghidupi firman Tuhan? Kita percaya bahwa apa yang hilang Tuhan sanggup gantikan. Apa yang hilang Tuhan sanggup bukan hanya gantikan, Dia sanggup melipat gandakan apa yang hilang. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, firman Tuhan berkata dia akan pulang dengan sorak-sorai. Bila hari ini setiap kita bertumbuh dan menghidupi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita hari ini kita mau belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Seperti anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk dimakan, sebenarnya itu juga mungkin tidak cukup. Apalagi dibagi-bagikan kepada banyak orang. Tapi satu hal, anak ini mengerti, Tuhan yang minta. Artinya apa saudara? Bahwa segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan semuanya harus kembali kepada Dia. Orang yang menghidupi firman, dia memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Orang yang menghidupi firman Tuhan, dia memiliki ketaatan dan kesetiaan. Orang yang menghidupi firman Tuhan, dia punya hati seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan. Ada ketulusan dalam hatinya, karena dia percaya. Dia ikut Tuhan, bukan hanya sekedar untuk diberkati, karena berkat itu sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Itu janji Tuhan, tapi dia ikut Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi dia, dan dia tidak pernah bisa sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan. 1 detik pun dalam hidup kita gak akan pernah sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan. Ada saudara, orang yang menghidupi Tuhan, firman Tuhan, saya percaya orang yang seperti ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Langit dan bumi, semua yang Tuhan ciptakan, firman Tuhan berkata, hanya sekedar baik. Tapi ketika Adam dan Hawa, ketika saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, Dia berkata, sungguh amat baik. Karena Tuhan tahu, saudara dan saya adalah representasinya Dia. Dan Dia ingin supaya setiap hari dalam hidup kita hidup di dalam kebenaran. Artinya kita hidup di dalam Dia. Sehingga waktu kita berjalan di muka bumi ini, kita disertai oleh Tuhan.
kita diperbaharui kekuatan kita lewat proses. Dan ketika engkau goyah, Alkitab berkata, Dia tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Ketika Ishak mengalami kekeringan yang panjang, firman Tuhan berkata, orang itu diberkati, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena Ishak menghidupi firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, dia lakukan. Sekalipun mungkin benih yang dia tabur, itu adalah sisa untuk pertahanan terakhir bagi seisi keluarganya dan pegawainya. Tapi justru dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia mulai menabur. Saya percaya ada air mata yang dia tabur. Tapi Alkitab berkata, tahun itu juga dia menikmati berkat 100 kali ganda. Kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Kejadian 26, nanti saudara baca. Saya berdoa pagi hari ini, setiap saudara dan saya, kita boleh mengenal dia sebagai El Shaddai, Allah Maha Besar. Dan dia menjadi pribadi seperti seorang ibu yang menyusui anak-anaknya. Jangan pernah takut untuk melangkah di tahun 2021. Karena Allah sanggup menjaga kita. Dan dia akan bawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Dan ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi yang pertama, mari tinggalkan kepercayaanmu yang lama, dosa-dosamu, tinggalkan masa kanak-kanakmu. Jadilah dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, membangun. Biar setiap kita terus-menerus membangun hubungan makin lama, makin melekat kepada Tuhan. Lewat doa, pujian, dan penyembahan. Lewat pembacaan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, menghidupi firman Allah. Artinya, firman itu ada dalam hidup kita. Kita ada di dalam Dia. Sehingga setiap kali apa yang kita lakukan, itu adalah merepresentasikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sekalipun kelihatannya ada begitu banyak tantangan, tapi ketika Tuhan izinkan, kita berkata, Tuhan terima kasih. Ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kelihatannya sangat berharga dalam hidup kita, kita tetap berkata, terima kasih. Aku percaya apa yang hilang, Tuhan sanggup kembalikan, melebihi dari apa yang pernah aku pikirkan, apa yang pernah aku dengar, apa yang pernah timbul dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila pagi hari ini setiap kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini, dan kita tetap semangat, kita boleh melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Setiap saudara dan saya dipelihara, kita dijaga oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau memberkati firman-Mu, meteraikan itu dalam lubuk hati kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biar yang lemah hari ini dikuatkan. Yang sakit mengalami kesembuhan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, kita terima berkat dari Bapa di surga. Kekasih Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pemilihan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.